Hai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng, akan memperkenalkan diri. Nama saya Puji Lestari dari SD Negeri 2 Pemuteran. Nama saya Made Arjana dari SD Negeri 2 Pemuteran. Dan nama saya IKD Agus Setiawan dari SD Negeri 3 Pemuteran. Kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Guru penggerak hebat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Astungkare kabar saya hari ini sangat baik Bu Puji. Nah, bagaimana dengan Bu Puji kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga baik Pak Agus. Baik Pak Agus. Pak Agus, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Agus ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Lalu pada rubrik itu Pak Agus akan melakukan coaching ya. Dalam coaching itu coach dan coachee saya akan amati dan saya akan nilai dengan sesuai dengan rubrik penilaiannya. Lalu Pak Agus juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan coachee itu bagaimana cara merespon pertanyaan dari Pak Agus. Baik, nah jangan lupa juga Pak Agus ya, pada saat coaching Pak Agus harus menggunakan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Pak Agus, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Agus kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Bu Puji ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Puji ya, yaitu dengan kesadaran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Ya baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak Agus ya, bagaimana menurut Anda tingkat kemampuan dalam coaching hari ini Pak Agus? Ya, saya percaya Bu Puji ya, karena peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna nantinya dalam proses coaching, seperti itu. Ya baik Pak Agus. Nah yang terakhir ya Pak Agus ya, dalam proses coaching indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching hari ini? Ya, saya ingin mengembangkan yaitu dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan dalam permasalahan itu, Bu Puji. Oh baik Pak Agus. Nah itu terakhir pertanyaan saya Pak Agus. Demikian dulu ya pra-observasi saya. Silakan Bapak melakukan coaching kepada coachingnya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Made? Kabar baik Pak Agus hari ini. Bagaimana Pak Agus kabarnya? Astungkar Pak Made, kabar saya sangat baik. Ya baik-baik saja. Begini Pak Agus, saya kan ada masalah ini dengan rekan sejawat di sekolah. Terus Pak Agus kira-kira hari ini ada waktu apa tidak untuk ya sambil ngobrol santai lah gitu Pak Agus. Ya Pak Made ya, kebetulan saya ada waktu Pak Made ya. Mari kita cakap-cakap Pak Made ya. Nah, kemudian apa tujuan yang ingin Pak Made sampaikan terhadap diskusi atau percakapan kita hari ini Pak Made? Baik Pak Agus, begini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Agus. Kan kebetulan ada salah satu rekan saya di sekolah atau rekan sejawat saya masih menggunakan metode ceramah dalam melakukan pembelajaran di kelas Pak Agus. Oh, berarti permasalahannya bahwasanya ada rekan Pak Made ya, yang satu rekan itu
masih menggunakan metode ceramah ya. Nah, kemudian dari tujuan yang telah Pak Made sampaikan itu, coba ceritakan yang lebih dalam lagi Pak Made. Ya, permasalahan apa yang dihadapi seperti itu. Begini Pak Gus, seperti apa yang tadi saya sampaikan kan bahwa ada salah satu rekan sejawat saya di sekolah itu masih monoton dengan mengajarnya dengan cara ceramah saja. Nah, padahal di era zaman sekarang ini kan sudah era digital bagus. Jadi semestinya kan sudah menggunakan media yang lebih menarik sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan seperti itu bagus. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan permasalahan yang sampai Pak Made, bahwasanya yang pertama itu kan guru itu menggunakan metode ceramah seperti itu ya. Yang kedua, zaman sekarang itu seharusnya guru itu harus inovatif seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara Pak Made menghadapi situasi tersebut, Pak Made? Cara saya untuk mengatasi situasi ini bagus, saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan individu secara individu dengan rekan saya supaya nantinya mau untuk mengikuti seperti perkembangan zaman seperti sekarang dalam mengajar sehingga bisa lebih menarik seperti itu bagus. Ya, jadi Pak Made itu melakukan pendekatan ya secara individu dengan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan nantinya ya, sehingga nanti pembelajaran yang disampaikan itu biar lebih inovatif seperti itu. Nah, kira-kira hambatan dan kesulitan apa yang Pak Made itu hadapi seperti itu? Begini Pak Gus, saya nilai dari rekan saya ini dia itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman bagus. Itu yang pertama, yang kedua dia ini memang tidak pernah mau untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan dirinya dalam pembelajaran di kelas itu bagus. Oh, berarti gini Pak Made, jadi hambatannya itu yang pertama itu bahwa guru itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian guru tersebut itu tidak mau mengikuti pelatihan ya, seperti waktu workshop seperti itu ya. Nah, apa rencana Pak Made untuk mencapai tujuan dan permasalahan tersebut? Begini, saya rencana akan memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada guru tersebut dan akan membimbing guru tersebut menggunakan bagaimana cara menggunakan laptop, bagaimana cara menggunakan proyektor, atau bagaimana cara mencari media-media pembelajaran yang menarik yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas sehingga kelas itu akan merasa lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih inovatif lah, seperti itu bagus. Ya, rencana Pak Made itu sangat jelas Pak Made ya, yaitu memberikan motivasi nantinya kepada rekan sejawat. Kemudian bagaimana nantinya Pak Made cara mengajarkan menggunakan laptop, kemudian menggunakan proyektor seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana Pak Made untuk menjaga komitmen dari rencana tersebut Pak Made? Begini, bagus, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan sejawat. Kemudian saya akan memantau perkembangan rekan saya tadi dan meminta umpan balik dari rekan sejawat lainnya yang sebelumnya sudah kami ajak berkolaborasi terkait menangani rekan kami yang seperti itu, dan rekan sejawat lainnya juga yang setidaknya bisa kami ajak berkoordinasi untuk membantu untuk melancarkan apa yang saya rencanakan seperti itu bagus. Ya Pak Made ya, Pak Made itu sudah memiliki komitmen yang dapat meningkatkan rekan sejawat ya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Made setelah mengikuti sesi diskusi ini, percakapan hari ini? Perasaan saya bagus, sudah merasa plong sekali dan saya sudah merasa refresh dan sudah menemukan beberapa ide-ide baru terkait hasil diskusi kita hari ini bagus. Ya. Sama juga Pak Made ya, saya juga merasa senang Pak Made ya, karena Pak Made sudah menemukan solusinya dari permasalahan itu seperti itu. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Made? Sementara tidak dulu bagus. Oh ya, kalau tidak saya tunggu ya nanti perkembangannya bagaimana nanti teman itu rekan sejawat Pak Made itu sudah berubah apa tidak seperti itu Pak Made ya.
Baik, terima kasih Pak Agus. Nanti saya akan coba terus memantau dan akan memberikan informasi kepada Pak Agus terkait perubahan yang sudah dilakukan oleh teman rekan sejawat, dan tentunya nanti ketika misalnya nanti saya kembali ada permasalahan, saya minta waktunya Pak Agus untuk bisa kembali saya ajak berdiskusi untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Agus. Oke Pak Made ya, dengan senang hati saya akan menerima Pak Made kembali lagi ya. Terkait dengan percakapan kita ya. Ya, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Made. Terima kasih Ya. Pak Agus. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Puji. Ya, tadi Pak Agus sudah melaksanakan coaching kepada Pak Made Arjana. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan 2 pertanyaan Pak Agus ya, pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Agus, apa saja saat coaching indikator ketercapaian yang Pak Agus inginkan? Ya baik, terima kasih Bu Puji ya sudah menjadi supervisor ya. Di coaching ini saya mengajukan pertanyaan dengan alur cerita Bu Puji ya, yaitu dengan pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan pada alur cerita itu yang saya ajukan dapat membantu coach nantinya untuk menggali, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya itu. Seperti itu Bu Puji. Baik Pak Agus. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan ya Pak Agus ya? Ya, tentunya sangat boleh Bu Puji. Ya baik. Menurut saya sebagai observer ya Pak Agus, pada proses coaching tadi Pak Agus dengan Pak Arjana sudah berjalan dengan baik, karena coaching yang dilakukan Pak Agus dengan Pak Arjana sudah sesuai dengan alur tirta, dan Pak Agus juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Arjana sehingga Pak Arjana bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya ya Pak Agus ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak Agus ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching hari ini apa Pak Agus? Ya baik Bu Puji ya. Ya, kompetensi yang saya inginkan itu yang pertama adalah memahami lagi proses alur ceritanya Bu Puji. Ya, jika nanti suatu saat saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi, seperti itu Bu Puji. Baik Pak Agus, semoga untuk kedepannya kita akan bisa melakukan coaching-coaching yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, coaching hari ini ya Pak Agus ya. Iya, Bu Puji. Baik, saya tutup observasi kita hari ini. Sekian Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Pak Made. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Made? Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Astungkare, sehat selalu Pak Made ya. Nah, begini Pak Made ya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai langkah awal ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Made ya, terkait dengan setelah coaching pada hari ini ya. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya. Kemudian pada coaching hari ini juga Pak Made sebagai coach ya, bersama coach nantinya saya akan mengamati dan menilai ya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana nantinya Pak Made itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada coach. Kemudian nantinya juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya itu sendiri ya. Nah, jangan lupa juga Pak Made ya, harus sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Pak Made, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan Pak Made ya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang Pak Made ingin kembangkan, seperti itu Pak Made. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Tadi apa yang Pak Agus sampaikan tadi, bahwa saya akan berusaha meningkatkan kemampuan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Agus. Baik, ya, yang kedua Pak Made ya. Bagaimana menurut Pak Made ya tingkat kemampuan dalam coaching hari ini Pak Made? Ya, baik Pak Agus. Saya percaya Pak Agus,
peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching itu sendiri bagus. Ya, Pak Made ya, juga sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir Pak Made, dalam proses coaching ya, indikator yang bagaimana yang Pak Made inginkan dalam proses coaching hari ini? Yang saya inginkan dari coaching pada saat ini adalah dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menghadapi permasalahannya seperti itu bagus. Ya, baik Pak Made ya, demikian dulu ya pra observasi kita hari ini. Silakan Pak Made hari ini melakukan coaching dengan coachingnya. Begitu Pak Made ya. Baik, terima kasih bagus. Ya, terima kasih. Semangat Pak Made ya. Oke, semangat bagus. Pagi Bu Puji, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Arjana. Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, Pak Arjana, ada yang ingin saya sampaikan Pak Arjana. Pak Arjana, apakah ada waktu? Baik Bu Puji, kebetulan hari ini saya jadwalnya kosong sekali Bu Puji. Terus apa sih yang ingin Bu Puji sampaikan dalam diskusi ini Bu Puji? Hal yang ingin saya sampaikan dalam diskusi ini Pak Arjana, saya memiliki permasalahan di sekolah Pak Arjana. Di sekolah itu dari tahun ke tahun tidak ada namanya perubahan ya dalam pembelajaran, karena banyak guru-guru belum menggunakan pembelajaran atau metode yang inovatif Pak Arjana. Baik, seperti tadi apa yang Ibu sampaikan bahwa ada di sekolah yang menggunakan pembelajaran tidak inovatif seperti itu ya Bu Puji ya. Nah sekarang coba ceritakan kembali Bu Puji lebih dalam masalah yang Ibu hadapi saat ini Bu Puji. Baik Pak Arjana. Nah permasalahannya saya hadapi di sekolah Pak Arjana ya. Saya lihat dari tahun ke tahun di sekolah itu tidak ada perubahan ya. Mengapa saya katakan tidak ada perubahan? Karena guru-guru saya amati itu tidak melakukan atau tidak menggunakan metode yang inovatif. Bahwa kita ketahui Pak Arjana, perkembangan zaman saat ini sudah sangat canggih ya. Banyaknya media-media dan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang ada di internet Pak Arjana. Baik, dari apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu mengatakan tadi tidak ada perubahan ya dalam melakukan pembelajaran di kelas, artinya tidak inovatif. Padahal di zaman era global yang seperti saat ini kan sudah semestinya guru itu akan lebih kreatif sehingga pembelajaran di kelas lebih menarik kan seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini Bu Puji? Nah untuk mengatasi masalah saya Pak Arjana, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak Arjana terlebih dahulu. Untuk saya akan mengajukan program-program kegiatan mendukung agar pembelajaran di sekolah itu bisa berubah dan bisa mengikuti perkembangan zaman Pak Arjana. Baik, tadi Ibu sampaikan akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya, dengan teman sejawat sehingga bisa ada perubahan seperti itu ya Bu Puji ya. Nah terus sekarang Bu Puji, hambatan apa sih yang kira-kira Ibu Puji hadapi sekarang saat ini? Baik, hambatannya atau kesulitannya saya hadapi yang pertama sumber daya di sekolah sangat minim. Lalu yang kedua kurangnya guru-guru untuk mengembangkan dirinya seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, dan kurangnya juga kita komunikasi terhadap komunitas pembelajaran yang ada di luar sekolah kita. Seperti itu Pak Made. Baik, tadi Ibu sampaikan bahwa kurangnya ya minat ya, minat atau kemauan untuk mengikuti pelatihan seperti itu ya, kurang mau mengikuti perkembangan zaman seperti itu tadi Ibu sampaikan. Nah sekarang apa rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Baik, rencana saya Pak Made, pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu saya akan mengadakan seminar atau workshop, tapi saya lebih memilih seminar atau berpraktek baik kepada guru-guru. Lalu
saya mengajukan program itu kepada rekan-rekan guru. Kita berkoordinasi, berkolaborasi kepada rekan-rekan guru untuk dapat mengikuti praktik baik yang saya adakan Pak Made. Nah, tadi Bu Puji sampaikan bahwa Bu Puji itu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk memperbaiki atau supaya kedepannya proses belajar lebih baik, kan seperti itu Bu Puji. Nah, sekarang komitmen apa yang Ibu Puji akan lakukan untuk melakukan rencana dari Bu Puji tadi sampaikan? Ya baik, komitmen saya itu saya akan terus melakukan praktik baik ini secara berkala dan konsisten agar sekolah kita dan guru-guru dan rekan sejawat yang ada di sekolah itu bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana teknologi di bidang IT terutama, biar kita bisa mengikuti perkembangannya tersebut Pak Arjali, dan guru-guru bisa konsisten mengembangkan dirinya agar pembelajaran di sekolah itu bisa menjadi lebih inovatif dan menyenangkan. Baik, tadi Ibu bilang bahwa Ibu akan membimbing secara konsisten, ya seperti itu yang Ibu tadi sampaikan, supaya kedepannya kita lebih inovatif seperti tadi apa yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab Ibu